Sahabat ternak merpati semua, walaupun bisnis ternak merpati balap ini cukup menggiurkan, akan tetapi bisnis ternak merpati ini bisa menghadapi kerugian ya. Seperti bisnis yang lainnya, bisnis merpati ini bisa mengalami kerugian karena beberapa faktor gitu ya. Dan apa saja kita akan membahasnya pada video berikut ini. Yang pertama, sahabat semua, berhubungan dengan kesehatan merpati kita, gitu ya. Jadi penyakit dan infeksi itu akan menyerang kepada peternakan kita dan bisa menyebabkan kematian massal ya, atau produktivitas daripada merpati kita menurun. Jadi untuk upaya mencegah dan mengobati penyakit pada merpati itu memerlukan biaya dan perhatian yang cukup. Nah, pada channel ini kami sudah membahasnya dari A sampai Z ya. Silakan kalian bisa mengeceknya. Yang kedua, dari segi pemeliharaan. Jadi biaya pemeliharaan untuk merpati ini bisa menjadi faktor yang signifikan di dalam berbisnis peternakan ini. Jadi untuk merpati itu membutuhkan makanan yang berkualitas ya, apalagi untuk dibalapkan. Terus juga lingkungan yang harus bersih serta perawatan yang rutin untuk menjaga kesehatan dari berkembang biaknya daripada merpati kita. Faktor yang ketiga adalah ketidakstabilan cuaca. Nah, ini akan mempengaruhi juga sahabat semua terhadap kelangsungan daripada peternakan merpati kita. Jadi cuaca yang ekstrim seperti hujan yang lebat, angin kencang, itu dapat mengganggu dalam pertumbuhan daripada merpati dan mempengaruhi hasil daripada berkembang biaknya merpati kita. Nah, yang keempat adalah faktor pasar yang berfluktuasi gitu ya. Jadi permintaan pasar terhadap produk-produk terkait merpati, baik itu merpati daging, telur, atau merpati balap pun, itu bisa berfluktuasi gitu ya. Jika permintaannya menurun, otomatis mengakibatkan surplus produk dan harga yang rendah. Nah, faktor yang kelima adalah kompetisi ya sahabat semua. Jadi persaingan di dalam bisnis ternak merpati kita, apalagi dengan media sosial, itu berbondong-bondong untuk beternak merpati. Nah, itu persaingan juga mengakibatkan kesulitan dalam penjualan. Banyak pelaku dalam peternakan ini gitu ya. Jadi jika pasar itu jenuh, terus untuk harga produknya pun akan ikut turun juga. Nah, yang keenam adalah kualitas daripada bibit gitu ya. Jadi kualitas merpati itu sangat penting dalam menghasilkan ternak yang baik. Jika tidak mendapatkan bibit yang berkualitas, itu produksi dapat berpengaruh. Nah, ini faktor genetik ya, sahabat semua. Kami sudah membahas pada video sebelumnya. Yang ketujuh adalah perubahan regulasi. Jadi regulasi ini, sahabat semua, regulasi pemerintah itu berubah-ubah terkait ternak atau peternakan. Itu bisa juga mempengaruhi cara operasi bisnis yang dilakukan ya, dan terdampak pada biaya produksi. Yang kedelapan, sahabat semua, adalah kemampuan daripada manajemen. Jadi keberhasilan bisnis ternak itu memerlukan manajemen yang baik dalam pemilihan bibit, terus dari manajemen kesehatan, dari perawatan harian gitu ya, dari strategi pemasaran, terus kurangnya kemampuan manajerial itu akan berdampak negatif gitu ya bagi peternakan kita. Nah, yang kesembilan adalah biaya investasi awal, sahabat semua. Jadi biaya investasi awal ini membutuhkan investasi dalam hal fasilitas. Kita harus mengeluarkan biaya untuk kandang, perawatan gitu ya, obat-obatan. Nah, jika bisnis ini tidak menghasilkan pendapatan yang memadai, biaya investasi awal itu mungkin tidak akan break even point atau susah untuk kembalinya gitu ya. Nah, faktor yang ke-10 adalah ketidakpastiannya ekonomi. Jadi ada fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan terhadap produk peternakan kita gitu ya. Nah, sahabat ternak semua, mengingat berbagai faktor yang kami tadi sebutkan, penting bagi para pelaku peternak pemula untuk berbisnis ternak merpati ini bisa melakukan riset dan perencanaan yang matang. Dan kalian juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang peternakan merpati kita, tentang dunia pasar penjualannya gitu ya. Sahabat semua, seperti yang kami bilang bahwa bisnis apapun, peternak apapun itu akan memiliki resiko ya, termasuk bisnis ternak merpati ini.
Dan manajemen yang bagus, yang cerdas, bisa beradaptasi dengan perubahan adalah salah satu kunci untuk mengurangi resiko kerugian dalam beternak merpati. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.